Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini, aku dan Guru akan menyampaikan sebuah informasi tentang mekanisme kenaikan. Teman-teman, berikut ini mekanisme kenaikan pangkat sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 dan mekanisme pengangkatan terbaru yang tentunya berbeda dengan mekanisme sebelumnya. Dikutip dari berita naikpangkat.com bahwa beberapa waktu yang lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpar NRB resmi merilis Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Di mana pada peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Permen PAN RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya mengatakan bahwa berdasarkan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang tata kelola jabatan fungsional kini berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Menurut Menpan RB bahwa target angka kredit tahunan merupakan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun. Nah teman-teman, kita akan melihat mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsionalnya. Dikatakan bahwa mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 terbaru, yaitu berupa kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya lebih tinggi dan dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif yang merupakan akumulasi dari angka kredit tahunan dalam periode tertentu. Maksud dari kalimat ini adalah seorang pegawai negeri sipil bisa mengusulkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi daripada pangkat sebelumnya, dan ini akan dipertimbangkan apabila pegawai tersebut telah memenuhi syarat angka kredit kumulatif selama periode tertentu. Misal, seorang pegawai dengan pangkat 3A, dia memerlukan angka kredit sebanyak 150 untuk bisa naik ke 3B. Maka selama periode 1 tahun dia harus menghitung berapa angka kredit yang telah dipenuhinya. Misalnya selama 1 tahun dia baru bisa mendapatkan 25 angka kredit, maka dia harus menunda kenaikan pangkatnya ke tahun berikutnya. Kemudian tahun berikutnya dia mengumpulkan angka kredit misalnya 100, maka diakumulasi angka kredit sebelumnya yang 25 ditambahkan dengan yang 100, maka dia menghasilkan angka kredit 125. Nah ini berarti belum memenuhi syarat, maka dia belum bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat. Berikutnya nanti baru dia boleh mengusul lagi apabila nilai akumulasi angka kreditnya itu sudah memenuhi syarat. Begitu ya Pak ya. Ya apa?
Nah, angka kredit kumulatif kenaikan pangkat tersebut merupakan jumlah akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Nah, teman-teman, usulan kenaikan pangkat ini bisa diusulkan atau disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pemenuhan angka kredit yang telah dikumpulkannya secara kumulatif sesuai dengan batas minimal kenaikan pangkat. Kemudian angka kredit kumulatif kenaikan pangkat tersebut ditetapkan berdasarkan jenjang jabatannya, yaitu ahli utama angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 200 untuk setiap pangkat dalam jenjang. Kemudian untuk pangkat ahli madya, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 150 untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut. Lalu ahli muda, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang adalah 100 untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut. Kemudian ahli pertama, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang adalah 50 untuk setiap pangkat dalam jenjang. Kemudian bagi pegawai dengan pangkat penyelia, angka kredit yang harus dipenuhinya adalah paling sedikit 100 untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut. Lalu untuk pegawai mahir, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang adalah 50 untuk setiap pangkat dalam jenjang jabatan tersebut. Lalu untuk pegawai dengan jenis jabatan terampil, angka kredit yang harus dipenuhinya paling sedikit adalah 20 dan untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut. Lalu untuk pejabat pemula, angka kredit yang harus dipenuhinya adalah paling sedikit sebanyak 10 untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut. Lalu diatur juga tentang kelebihan angka kredit kumulatif pada saat usul kenaikan pangkat jabatan fungsional, dan itu dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama. Lalu mekanisme berikutnya adalah usulan kenaikan pangkat itu disampaikan oleh pejabat atau pegawai yang bersangkutan kepada PPK atau pejabat pemangku kebijakan berdasarkan pemenuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat pegawai tersebut. Dan kemudian PPK akan menetapkan kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan tim penilai angka kredit atau tim penilai kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Dan kemudian dalam hal pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan atau angka kredit kumulatif yang telah ditetapkan untuk kenaikan pangkat lebih tinggi satu tingkat, jabatan fungsional tersebut harus bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya. Maka dilakukan kenaikan jenjang jabatan fungsional terlebih dahulu dan dengan angka kredit yang sama dapat diusulkan kenaikan pangkatnya. Maksud dari kalimat ini adalah ketika seorang pegawai ingin mengusulkan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi satu tingkat, dia harus mendapatkan dulu SK Jafungnya, baru dia bisa mengusul angka kreditnya. SK Jafung ini dikeluarkan berdasarkan usulan dari pegawai yang bersangkutan dengan alasan untuk sebagai syarat untuk usul kenaikan pangkat. Nah, teman-teman, jika belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan tersebut, maka pejabat fungsional yang telah memenuhi syarat untuk penilaian angka kredit kumulatif
Untuk kenaikan pangkatnya dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dan tetap melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan jabatan tingkatan pangkatnya. Dan sesuai juga dengan jenjang jabatan fungsional tingkat jabatannya. Kemudian selanjutnya, apabila ada pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, maka dia dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Nah, kenaikan pangkat istimewa ini bagi seorang pejabat fungsional akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seorang pejabat fungsional dapat naik pangkat lebih cepat jika memperoleh evaluasi kinerja dengan predikat kinerja sangat baik secara terus-menerus dan dikonversikan menjadi angka kredit sebesar 150% dikalikan koefisien angka kredit tahunan. Jadi teman-teman ya, bagi pejabat fungsional yang bisa naik pangkat lebih cepat dari yang lain itu apabila nilai kinerjanya atau predikat kinerjanya itu sangat baik, sehingga untuk mengkonversi angka kreditnya secara per tahun itu dikalikan dengan 150%. Tetapi jika kita atau pegawai tersebut hanya mempunyai predikat kinerja baik, maka pengalih konversinya itu adalah 100% untuk mendapatkan angka kredit tahunan. Lalu mekanisme pengangkatan jabatan fungsional. Nah, teman-teman, pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh PPK atau pejabat pemangku kebijakan atas usulan pegawai yang bersangkutan. Nah, ini boleh disampaikan atau diusulkan oleh pegawai yang mempunyai pangkat jabatan fungsional ahli madya, bagi pegawai yang pangkat jabatan fungsional ahli muda, juga bagi JF ahli pertama, ahli penyelia, dan mahir serta terampil juga pemula. Nah, teman-teman, pengangkatan jabatan fungsional ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK atau pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat didelegasikan. Seorang PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian, serta selain jabatan fungsional ahli madya. Adapun kriteria pemberian kuasa pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut. Jumlah ASN yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya, dan struktur dan ruang lingkup organisasi. Kemudian pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional dan penetapan pengangkatan kembali jabatan fungsional di lingkungan instansi pusat untuk jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan atau jabatan fungsional. Yang kedua, tata cara pendelegasian pengangkatan dalam JF pada pemerintah provinsi. Seorang PPK daerah provinsi dapat memberikan kuasa kepada paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan kemudian pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional dan penetapan pengangkatan kembali jabatan fungsional di lingkungan daerah provinsi. Untuk jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan atau jabatan fungsional keterampilan.
Yang ketiga adalah tata cara pendelegasian pengangkatan dalam jabatan fungsional pada pemerintah kabupaten kota, yaitu PPK daerah kabupaten kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang bersangkutan di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan dan kemudian pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF dan penetapan pengangkatan kembali jabatan fungsional di lingkungan daerah kabupaten untuk JF ahli pertama, ahli muda, dan atau JF keterampilan. Nah, teman-teman, demikianlah informasi dari aku dan guru tentang tata cara atau mekanisme pengusulan kenaikan pangkat jabatan fungsional terbaru sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2022. Semoga bermanfaat dan selalu tetaplah bersama aku dan guru. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Salam Guru Indonesia.